warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piara Hidayati, perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cahaya. KD yang kami ambil adalah 3.7, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Dan 4.7, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Pengertian cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Jika dalam fisika, cahaya adalah radiasi gelombang elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata atau tidak. Selain itu, cahaya merupakan paket partikel yang disebut dengan foton. Paket cahaya dikenal dengan spektrum lalu dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Bidang studi yang mempelajari tentang cahaya disebut dengan optika. Sifat-sifat cahaya dan contohnya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Sifat cahaya ini dapat kamu perhatikan pada saat cahaya matahari masuk ke dalam suatu ruangan melalui celah yang sempit pada pintu maupun jendela. Cahaya yang masuk itu akan kelihatan merambat lurus. Contohnya, cahaya senter membentuk garis lurus. Cahaya mencuat di pinggir pantai membentuk garis lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan merupakan proses terpancarnya kembali cahaya dalam permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Contohnya adalah bayangan saat bercermin, bayangan pada air jernih. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Sifat ini yaitu merambat ke segala arah. Ketika cahaya tersebut merambat melalui dua medium yang tidak sama kerapatan optiknya, maka cahaya juga akan mengalami perubahan arah atau rambatan atau dibelokkan. Contoh cahayanya, pensil paku ballpoint tampak patah ketika dimasukkan dalam gelas air jernih, dan ikan dalam akuarium akan terlihat lebih besar dan dekat. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya ialah dispersi cahaya. Contohnya, misalnya peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh lainnya, terdapat gelembung sabun yang terkena cahaya akan nampak memiliki banyak warna. Dan cakram warna yang diputar akan membentuk warna putih. Yang kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain mika, plastik, cahaya bening, air jernih, dan botol bening. Adapun kemampuan cahaya dalam menembus benda dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu benda bening atau transparan. Contohnya kaca yang bening dan air jernih. Yang kedua, benda translucent, yaitu benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterima. Contohnya air kotor atau air keruh. Yang ketiga, obscure atau benda tidak tembus cahaya, yaitu benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Contohnya buku tebal, kayu, tembok, dan besi. Sekian hasil dari presentasi saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnius Marida. Saya dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang inovasi kami, yaitu inovasi cahaya. Nah, di sini kami menggunakan metode pembelajaran yaitu Teams Games Turnamen. Nah, cara kerjanya yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri menjadi 4 orang dan membentuk kelompok seperti instruksi dari guru. Setelah itu guru menjelaskan materi tersebut. Setelah guru menjelaskan materi, lalu setiap perwakilan dari kelompok mengambil kartu soal yang diberikan oleh guru dan siswa mengerjakannya secara bekerja sama antar kelompok. Satu soal yang benar akan mendapatkan 10 poin. Nah, kelompok yang mendapatkan poin yang paling tinggi akan mendapatkan hadiah. Demikianlah inovasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melpa Afrida Nasution, saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Agnius Marida. Kami membuat inovasi tentang Teams Games Turnamen, di mana sebelum ini kami menjelaskan terlebih dahulu tentang cahaya. Kami menjelaskan apa itu cahaya, sifat-sifat cahaya, contoh dari cahaya, dan tentang cermin. Cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening. Ada cermin cekung, ada cermin cembung, dan ada cermin datar. Kami menjelaskan semua tentang cahaya kepada siswa. Setelah itu kami membagi beberapa kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Nah, mereka akan berdiskusi. Mereka akan mengambil kartu soal dari kami. Nah, setiap satu soal yang dikerjakan benar akan mendapatkan 10 poin. Kelompok yang mendapatkan poin terbanyak akan mendapat hadiah. Nah, ini akan membuat mereka semangat untuk mengerjakan soal tersebut bersama teman kelompoknya. Mereka akan antusias dan mereka akan bertukar pikiran, bertukar pendapat dengan teman kelompoknya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.